sedang berada di Desa Dampit untuk melakukan observasi tentang anak-anak yang putus sekolah. Dan kita akan mewawancara salah satu narasumber dari staf desa di Desa Dampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita sudah berada di Desa Dampit untuk membahas tentang isu yang sekarang ini sedikit ramai dibicarakan, yaitu tentang anak-anak yang putus sekolah. Nah, sekarang juga kita sudah bersama narasumber yang akan diwawancara, yaitu staf dari kedesaan di Desa Dampit dengan Bapak siapa? Bobi. Oh, dengan Pak Bobi. Jadi Pak, gimana gitu isu-isu terkait anak-anak yang putus sekolah di Desa Dampit ini, dan cara mengatasi solusinya itu gimana sih Pak? Kalau seputar itu belum dengar, tapi kalau solusi tadi pemerintahan khususnya Pak Kades bekerja sama dengan orang yang di pengajar juga ya di Desa Dampit mengadakan sekolah terbuka yang bekerja sama dengan sekolah negeri, dari SMP-nya SMP negeri Nagreg ya, negeri Nagreg. Kalau SMA-nya SMA 1 Cicalengka. Termasuk kontribusi pihak desa, Pak Kades sendiri menyediakan tempat untuk belajar sebulan sekali di aula desa sama gor, kan sebulan sekali lagi di sekolah setempat. Malahan rencana juga kalau tingkat SMP mau diadakan SMP ya di SMP swasta juga, mungkin di SMP terpadu gitu. Ada kedepannya ada minat bikin SMP IT gitu. Mungkin itu sekilas dukungan dan upaya pihak desa untuk Pak Kades meningkatkan pendidikan di Desa Dampit ini. Terus Pak, kalau tingkat ekonomi finansial keluarga itu sangat berpengaruh gak bagi anak yang putus sekolah? Secara umum kalau dibilang ekonomi ya memang lumayan, tapi kalau bidang pendidikan tidak terlalu berpengaruh. Bisa dikatakan kan pihak sekolah juga kalau di swasta, kalau negeri udah pasti ya bebas biaya. Kalau pihak swasta suka ada dibilang SKTM gitu ya, kalau yang tidak mampu bisa diberi keringanan. Kalau jadi kembali lagi ke anaknya, kemauan sekolahnya. Tapi dilihat-lihat sekarang mah banyak kan sekolah, kecuali pergaulan sangat mempengaruhi. Mungkin 1-2 ada yang tidak meneruskan. Kalau putus sekolah mah jarang, kecil kemungkinan karena terbentur biaya gitu. Ada kemungkinan secara ininya mah faktor anaknya juga yang tidak mau sekolah gitu. Berarti mungkin bukan putus karena faktor finansial, tapi lebih ke anaknya yang gak mau gitu. Iya. Lebih ke pergaulan gitu ya Pak. Iya, kalau tadi dibilang kalau secara finansial setiap sekolah juga memberi keringanan biaya.
pihak orang tua walaupun misalkan dikatakan tidak mampu pasti memaksakan walaupun bayarnya suka nunggak gitu ya. Terbukti ini mah flashback aja ke belakang, terbukti kemarin kan ada program ijazah gratis yang Pak ADM diluncurkan. Ternyata di khususnya di Sadit juga banyak malahan udah yang beberapa tahun belakang jasanya belum diambil. Terbukti itu kalau tidak mampu anaknya ada kemampuan pasti melanjutkan. Jadi kesimpulannya anak yang tidak sekolah di usia sekolah tidak melanjutkan itu kebanyakan faktor di anaknya yang nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang beralih ke sekolah terbuka seperti smarter kalau di SMA ya. Itu mungkin secara garis besarnya. Pak mau bertanya, saat ini bagaimana kondisi angka anak putus sekolah di Desa Dampit? Apakah meningkat atau menurun? Kalau pasti menurun. Yang tadi ada solusi yang tadinya nggak mau, termasuk ini mah kedengaran kelihatan tetangga sendiri ya. Sekolah ke bawah mah nggak mau sana. Tapi dengan adanya smarter dia jadi mau gitu, jadi mau melanjutkan, jadi mau dibujuk sama orang tuanya gitu, dibayarkan kan sekolahnya enggak tiap hari gitu. Jadi secara umum tingkat pendidikan atau anak yang melanjutkan sekolah meningkat dibanding yang tahun sebelumnya. Terus Pak, menurut Bapak apa faktor terbesar yang mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah di Desa Dampit? Yang putus sekolah walaupun saya nggak punya datanya, tapi pasti walaupun di mana saja bukan di Dampit juga faktor yang paling mempengaruhi pergaulan sehari-hari. Kalau gaulnya sama anak yang enggak sekolah pasti ada rasa nggak mau melanjutkan main gitu. Itu faktor paling signifikan pasti di pergaulan sehari-hari. Pak izin bertanya lagi Pak, menurut Bapak apakah faktor terbesar yang mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah? Jadi Udah. Oh berarti Pak, alhamdulillahnya gitu ya di Desa Dampit angka anak yang putus sekolah itu menurun, justru yang meningkat malah yang melanjutkan sekolah. Terus juga karena di sekarang itu banyak sekali program-program yang mendukung gitu ya dari pemerintah. Terutama di sini tadi ada apa? Smarter ya? Smarter sama SMP juga ada. Jadi sekolahnya juga kan seminggu 2 kali tiap Sabtu dan Minggu. Jadi anak yang tadinya malas sekolah ada kedorong untuk sekolah tidak reguler seperti. Jadi dilihat-lihat itu per tahun sebuah yang kepantau di Smarter malah bertambah gitu. Pertama mungkin segi biaya dari swasta. Kedua yang tadi yang dikatakan kalau biaya pasti ada ini sama program keluarga orang tua. Kalau
kemauan atau tadinya malas itu pasti di individunya. Kalau 2 hari mah mungkin ini juga kan jarak tempuh juga. Kalau di sini kan dekat walaupun sebulan sekali sininya gitu. Ya secara mungkin dengan adanya SMA terbuka dan SMP juga sangat membantu pendidikan di Dampit, khususnya di sekitar Dampit juga gitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya gitu ya, atas masukan-masukannya. Maaf Pak bila mengganggu gitu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kesimpulannya bahwa sekarang ini sudah banyak sekali dukungan dari pemerintah agar anak-anak tidak putus sekolah. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Pak Bobi, yaitu dengan adanya smarter atau SMA terbuka. Jadi smarter itu cuman sekolahnya itu dalam seminggu cuma 2 kali, biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Nah jadi dengan adanya smarter juga mengurangi angka anak yang putus sekolah, anak-anak jadi mau sekolah lagi. Adapun mereka yang gak mau sekolah, katanya mereka itu gak mau sekolah gara-gara pergaulan gitu. Jadi balik lagi ke individunya, bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tapi lebih ke pergaulan pribadinya. Jadi mereka enggan untuk meneruskan sekolah. Baik, sekian wawancara kali ini. Terima kasih untuk Pak Bobi yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin Pak ada kata-kata dulu. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum